Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Sigi Diaradian NIT 2130721 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkereta kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan instrumen di meja pelayanan masinis pada kabin simulator CC203. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, sekarang saya sedang berada di kabin masinis di simulator yang letaknya itu ada di kampus Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun. Nah, di sebelah kiri saya itu terdapat panel kontrol atau switch control. Jadi ini ada indikator yang namanya low oil. Low oil ini akan nyala ketika tekanan oli itu sesuai dengan SOP. Lalu ada low water. Low water ini akan menyala indikatornya ketika tekanan air itu sesuai dengan SOP. Lalu ini ada hot engine, yaitu indikatornya ini akan menyala ketika lokomotif mesinnya itu overheat atau terlalu panas. Lalu di bagian bawah ini ada pump. Pump ini indikator yang berfungsi untuk menaikkan bahan bakar ketika lokomotif akan beroperasi. Lalu ada sebelahnya itu switch run. Run ini digunakan ketika masinis akan menjalankan atau mengoperasikan kereta api dengan diputar ke kiri. Nah, berarti menandakan lokomotif ini akan berjalan, yaitu start. Lampu ini akan menyala. Jika diputar ke kanan, maka lampu indikator ini akan menyala, stop. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai meja masinis. Jadi meja pelayanan masinis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Untuk bagian pertama ini ada indikator main reservoir. Lalu ada indikator yang kedua ini untuk cylinder brake, dan yang ketiga ini speedometer, dan yang keempat load meter. Untuk speedometer itu fungsinya untuk mengetahui laju kecepatan. Lalu load meter ini berfungsi untuk mengetahui putaran mesin. Lalu untuk bagian kedua, yaitu dimulai dari paling bawah, namanya reverser handle. Fungsinya ketika tuasnya berada di tengah, berarti menandakan netral. Jika lokomotif akan dimajukan atau dijalankan maju, maka digeser ke sebelah sana. Kalau misal lokomotifnya ingin mundur, maka tuasnya digeser ke kiri. Lalu selanjutnya ada throttle. Throttle ini berfungsi untuk, kalau diibaratkan di kendaraan bermotor mobil itu sama aja halnya dengan kopling, yaitu untuk menambah laju kecepatan pada lokomotif. Nah, di sini kan udah tertera tuh, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ibaratnya gigi dari lokomotif ini. Jadi dari angka 1 sampai 8 semakin besar angkanya, maka semakin cepat laju kecepatan dari lokomotif tersebut. Lalu ada dynamic braking. Jadi ketika lokomotif berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, nah pengereman dilakukan pada dynamic brake. Mengapa tidak menggunakan tuas pengereman yang berada di daerah sini? Karena kalau dipakai pengereman pakai daerah ini, nanti brake shoe-nya akan cepat aus. Nah, lalu ada indikator di sebelah sini, kotak kecil ini merupakan indikator untuk lampu, dari lampu sorot maupun lampu kabin masinis. Lalu di bagian kecil ini ada switch untuk deadman. Deadman terbagi menjadi 2, ada deadman atas dan deadman bawah. Untuk deadman atas dengan cara ditekan, dan deadman bawah ditekan tetapi menggunakan kaki. Nah, jadi fungsi deadman tersebut ini adalah agar masinis tetap terjaga. Ketika deadman ini tidak ditekan atau diinjak selama 10 detik, maka buzzer akan berbunyi dan lokomotif akan mengalami emergency brake atau pengereman mendadak. Lalu di bagian sini ada yang pertama ini paling atas sendiri, yaitu radio lock. Radio lock berfungsi untuk
komunikasi antara masinis dengan pusat kendali atau PPKP. Lalu turun, di sini ada tuas horn atau seruling trompet. Nah, tuas ini dipergunakan dengan cara ditarik ke belakang, berfungsi untuk memberikan isyarat atau tanda ketika lokomotif berjalan melewati perlintasan bidang atau perlintasan kereta api. Lalu di yang warna hitam ini merupakan tuas-tuas pengereman. Untuk bagian yang paling atas ini tuas pengereman dipergunakan ketika lokomotif menggunakan rangkaian. Lalu di sini ada switch out in. Nah, switch out in ini namanya adalah switch double traksi yang dipergunakan ketika lokomotif berada di depan, maka menggunakan switch in, diputar ke kanan. Lalu ketika lokomotif berada di belakang, itu menggunakan switch out, diputar ke kiri. Lalu untuk tuas yang paling bawah ini dipergunakan ketika lokomotif tidak menggunakan rangkaian atau berjalan di lintasan kereta api hanya menggunakan lokomotif saja. Lalu di bagian sini ada switch tingkat pemasir. Nah, tingkat pemasir ini dipergunakan ketika lokomotif mengalami selip. Nanti ketika ini ditekan, maka lokomotif akan mengeluarkan pasir. Lalu ini tingkat lonceng. Tingkat lonceng dipergunakan ketika lokomotif melewati stasiun. Dan di sini merupakan indikator dari ketika lokomotif mengalami selip, maka indikator ini akan menyala dan berbunyi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai meja pelayanan masinis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.